Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Abdullah Suidi. Saya dari kelas Sistem Basis Data D. Di sini saya akan mempresentasikan tugas praktikum basis data tentang select dan order. Yang pertama, kita disuruh untuk menampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier. Untuk menampilkan daftar semua supplier, kita menggunakan query select bintang from supplier. Kemudian langsung kita jalankan. Maka akan keluar semua daftar dalam tabel supplier. Kemudian untuk yang kedua, tampilkan daftar semua customer dari tabel customer. Untuk menampilkan daftar nama customer, kita menggunakan query select bintang from customer. Langsung saja kita execute select bintang from customer. Maka akan tampil daftar semua customer dari tabel customer. Selanjutnya, yang ketiga, tampilkan sebagian kolom. Di sini kita diminta untuk menampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Untuk menampilkan semua itu menggunakan query sebagai berikut. Untuk select product ID, product name, unit price, unit in stock, from product. Langsung saja kita jalankan. Nah, maka akan tampil seperti di bawah. Kemudian yang selanjutnya ada tadi untuk menampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel supplier. Langsung saja kita jalankan menggunakan query supplier ID, company name, country, phone, from supplier. Nah, maka akan keluar supplier ID, company name, country, dan phone. Selanjutnya tentang alias. Nah, di sini alias ini berfungsi untuk mengganti nama kolom pada tabel. Di sini kita disuruh untuk menampilkan ID produk, nama produk, harga, stok semua barang dagangan dengan nama kolom. ID produk diganti menjadi ID prod, nama produk sesuai nomor kolom asli, kolom harga menjadi kolom harga, serta stok semua barang dagangan diganti menjadi stok BRG dari tabel produk. Nah, untuk menyelesaikan kasus tersebut, kita menggunakan query select product ID as ID prod, product name, unit price as harga, unit in stock as stok BRG. Nah, di sini kita menggunakan tanda petik 2 karena stok BRG menggunakan spasi. From product dari tabel produk. Langsung saja kita jalankan. Nah, di sini akan tampil sesuai dengan kasus yang diinginkan. Selanjutnya, kita disuruh untuk menampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier. Dengan nama kolom, ID supplier sesuai nama kolom asli, nama perusahaan dengan nama PRSH, asal negara sesuai nama kolom asli, serta kontak person semua supplier. Nah, untuk menampilkan tersebut, kita menggunakan query select supplier ID, company name as nama PRSH, country as asal, phone as kontak person. Sama seperti kasus sebelumnya, kontak person karena menggunakan spasi, maka kita harus menggunakan tanda petik 2. Langsung saja kita jalankan. Nah, maka akan tampil sesuai yang kita inginkan. Untuk selanjutnya ada penggabungan kolom. Kolom ID supplier, nama serta alamat supplier dari tabel supplier. Di sini alamat supplier terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan dengan koma. Nah, untuk menyelesaikan kasus tersebut, kita menggunakan query select supplier ID as ID supplier. Menggunakan tanda petik 2 karena ada spasinya. Kemudian company name as nama, address, nah sebagai berikut. Langsung saja kita jalankan. Nah, maka akan tampil seperti yang di bawah. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menampilkan nama lengkap, alamat lengkap, employee dari tabel employee. Kemudian nama lengkap ini terdiri atas title dan last name yang dipisahkan dengan spasi. Kemudian alamat lengkap terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan
tanda koma. Langsung saja menggunakan query bawah yang sudah saya buat, langsung saja kita jalankan. Maka akan tampil sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya ada kolom bertipe tanggal. Di sini kita untuk memodifikasi kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, angka, hari, angka, tahun, dan angka menjadi angka 4 digit. Nah, untuk menyelesaikan kasus tersebut, kita menggunakan query select first name dan last name menggunakan tanda petik, 2 last name as nama lengkap, kemudian birthdate as tanggal lahir. Untuk menampilkan tanggal sekarang, maka menggunakan query to chart now, date. Kemudian untuk bulan, angka MM, hari, angka DD, tahun, angka 4 digit, YYY, as sekarang. Dari tabel employees, from employees, langsung saja kita jalankan. Nah, maka akan tampil sesuai yang diminta. Selanjutnya kita disuruh untuk memodifikasi kode E sama seperti soal sebelumnya. Namun yang di sini yang beda adalah di mana hari menggunakan nama, tidak menggunakan angka. Nah, untuk menyelesaikan kasus tersebut, maka kita tinggal mengganti yang awalnya tadi MMDD YY 4 kali, diganti MMD dan YY. Langsung saja kita jalankan. Nah, maka akan tampil di sini hari menjadi nama Thursday. Selanjutnya kita disuruh untuk selanjutnya ada selisih tanggal. Pada selisih tanggal ini kita disuruh untuk menambahkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Nah, untuk mencari usia pada saat masuk perusahaan, kita harus mengurangi tanggal masuk kerja, tahun masuk kerja maksud saya, dikurangi tahun lahir. Nah, untuk menyelesaikan kasus tersebut, kita menggunakan query yang sudah saya buat. Di select employee ID as ID pegawai, menggunakan tanda petik 2 karena ada spasi. Kemudian birthdate as tanggal lahir, date as tanggal mulai kerja, dan date path kita mengambil year saja pada kolom hire date, dikurangi year pada kolom birthdate as usia masuk kerja dari tabel employees. Langsung saja kita jalankan. Nah, maka akan tampil di sini usia masuk kerja. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk menampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Untuk mendapatkan masa kerja sampai saat ini, kita menggunakan tahun sekarang dikurangi tahun masuk kerja. Untuk menyelesaikan kasus tersebut, kita menggunakan query seperti di bawah. Sudah kita jalankan, maka kita akan mendapatkan masa kerja. Seperti itu. Selanjutnya ada perhitungan antar kolom pada satu baris. Nah, pada soal ini kita disuruh untuk menampilkan nilai order ID, quantity, unit price, atau nilai quantity dikali unit price dari tabel order detail. Nah, di sini kita langsung saja menyelesaikannya dengan query yang sudah saya buat. Select order ID, quantity menggunakan tanda petik 2 karena di sini menggunakan huruf besar awalnya. Kemudian ada unit price. Nah, untuk selanjutnya menggunakan quantity dikali unit price untuk mendapatkan total harga. Langsung kita jalankan. Maka kita sudah bisa menyelesaikan soal tersebut. Selanjutnya menampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan, serta nilai barang yang dipesan dari tabel produk.
Nah, untuk mendapatkan nilai barang yang sedang dipesan, kita menggunakan unit price dikali units on order. Langsung saja kita jalankan. Nah, maka akan keluar sesuai yang kita inginkan. Di sini produk ID, harga per unit, units on order, dan nilai barang dipesan. Selanjutnya ada order by. Pada order by ini kita disuruh untuk menampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit untuk dipesan. Langsung saja kita jalankan. Di sini kita menggunakan order by, units on order, ascending. Ascending ini dari yang terkecil. Nah, kita jalankan. Nah, maka akan tampil output seperti ini bawahnya. Di sini tidak terlihat karena units on order semuanya 0. Langsung pada kasus yang selanjutnya, kita disuruh untuk menampilkan last name, first name, dan nama pekerja dari employee berturut-turut berdasarkan huruf depan dan nama belakang paling besar. Nah, untuk menampilkan tersebut kita menggunakan seri query select last name, first name, as last name, first name as first name, date part. Nah, ini kita menggunakan tahun sekarang dikurangi tahun masuk sebagai nama pekerja dari tabel employee. Order by last name descending, diurutkan berdasarkan last name terbesar. Langsung kita jalankan. Nah, di sini sudah sesuai ya, karena sudah ditampilkan last name terbesar yaitu dari huruf S. Di sini kan bisa kita tahu bahwa huruf S ini huruf lebih terakhir dari yang sebelumnya. Nah, ini huruf B yang awal-awal menjadi yang terakhir. Itu. Selanjutnya ada sorting per kolom. Nah, pada dua kolom ini kita disuruh untuk menampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Ditampilkan berdasarkan nama produk dan harga real yang paling mahal. Nah, untuk menyelesaikan kasus tersebut, kita menggunakan query select, product name as nama produk, unit price as harga, unit price dikurangi unit price kali 0,25 karena diskonnya 25% sebagai harga diskon dari tabel produk. Order by harga descending, artinya diurutkan berdasarkan yang terbesar. Langsung kita jalankan. Nah, di sini akan terlihat harga diskon yang terbesar akan ditampilkan menjadi huruf pertama. Seperti itu. Nah, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.